Ustadz, aliran LDII itu seperti apa? Dulu namanya Darul Islam, lalu berubah menjadi Islam Sejati, lalu berubah menjadi Lemkari, lalu berubah menjadi LDII. Isinya itu saja. Di antara yang dituduhkan kepada mereka adalah bahwa mereka meyakini di luar mereka itu berarti kafir, najis. Berdasarkan ayat Quran, innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu najis. Makanya muncul isu di tengah masyarakat, kalau kita bertamu ke rumah mereka, nanti bekas tempat duduk kita akan dipelnya, karena kita dianggapnya seperti najis, seperti anjing babi, seperti kotoran. Nah, sekarang mereka sudah mengaku ke Majelis Ulama Indonesia bahwa kami ini sudah tobat. LDII di bawah pengawasan pembinaan MUI. Itu tertulis Lembaga Dakwah Islam Indonesia di bawah pengawasan MUI. Betul apa tidak? Wallahu a'lam bishawab. Yang penting kalau bapak ibu ketemu, apapun nama jamaahnya, kalau bapak ibu bertamu ke rumah dia, tiba-tiba tempat duduk ibu di pelnya, tiba-tiba tempat kaki bapak ibu di pelnya, karena dianggapnya seperti anjing babi, besok datang lagi, pergi ke dapurnya, ke kamarnya, biar makin banyak dia ngepel-ngepel. Islam Jamaah itu di fatwa sesat. Kami pun belum duduk di MUI. Masih ketua MUI-nya Profesor Dr. Ibrahim Hussein, satu orang alim lulusan terbaik Universitas Al-Azhar Mesir. Di fatwa sesat karena Islam Jamaah ini memang menyimpang akidahnya, mengatakan selain dia kafir semua. Jadi takfiri lah ini ya. Kafaro yukafiru takfiron, mengkafirkan orang. Sehingga di Medan ada Islam Jamaah, kan dia jemur baju, dia pergi ke sekeluarga, sore mau hujan, oleh tetangganya diambilin bajunya, dimasukkan ke dalam keranjang supaya nggak kena hujan. Begitu dia pulang marah, kenapa diangkat ini? Tadi hujan lebat kan? Ya biar aja. Siapa yang angkat? Kami. Dicuci lagi, karena yang megang itu dihitung najis. Maka ini aliran Islam Jamaah di fatwa sesat. Kemudian aliran Islam Jamaah menukar diri menjadi namanya Lemkari. Sempat populer juga, tapi diprotes sama lembaga karate. Kan namanya karate Lemkari, organisasi karate. Akhirnya ganti menjadi LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Lambangnya pohon beringin, kayak Golkar lah. Karena memang diselamatkan Golkar waktu itu. Kemudian LDII masih berjalan seperti itu. Fatwa jalan terus bahwa LDII sesat. Belakangan LDII membuat paradigma baru. Artinya mereka sudah berbaur dengan kita. Sudah mulai diajarkan bahwa Islam itu ada banyak perbedaan-perbedaan furu'. Misalnya yang satu kunut subuh, yang satu nggak kunut subuh, biasalah ya nggak? Yang satu pakai usolli, yang satu nggak pakai usolli, udah biasa. Mulai diajarkan. Maka sebagian menerima paradigma baru itu, sebagian belum menerima paradigma baru itu. Waktu saya di Papua, saya ceramah di Grisberg, di PT Freeport. Waktu itu bulan puasa, kami sholat tarawih. Kemudian selesai tarawih saya sholat, saya ceramah, duduk saya di kursi begini, kawan kumpul begini, tiba-tiba di belakang sana ada, amin, sholat. Tengok dua orang sholat, dua orang. Kita ceramah, saya ceramah, dia amin aja lah. Terus saya tanya selesai, itu siapa? Itu LDII. Loh, kenapa nggak sholat sama kita? Oh, mereka nggak mau, nggak sah katanya sholat sama kita. Berarti masih paradigma lama. Tapi ketika Kalimantan Timur, saya jumpa dengan orang LDII di Kalimantan Timur, mereka bergaul dengan kita bahwa penceramah-penceramah di masjid LDII itu sudah ada orang Muhammadiyah dan sudah ada orang NU. Sama dengan yang di Jayapura. Jayapura juga sudah masuk ulama NU dan Muhammadiyah ceramah di khutbah Jumat di masjid LDII Jayapura. Dan saya sudah sampai sana. Maka ketika mereka minta kepada MUI untuk mencabut fatwa sesat itu, keputusan rapat Majelis Ulama Indonesia Pusat itu mengirim utusan-utusan untuk memeriksa LDII.
Termasuk saya pernah diundang, Wakil Sekjen juga Pak Amirsa Wakil Sekjen juga pernah diundang langsung ke Kediri. Dan saya di Kediri itu nginap 3 malam. Secara kitab saya udah periksa semua kitabnya, semuanya lurus. Satu perpustakaan itu ribuan buku lah, ribuan kitab saya periksa semuanya lurus. Nah, tetapi kawan-kawan di daerah masih ada yang mengatakan seperti Medan misalnya. Medan itu di Jalan Sungai Ular, mereka belum mau berbaur dengan kita. Tidak mau berbaur dengan kita sampai sekarang. Berarti masih paradigma lama. Oleh karena itu, pimpinan Majelis Ulama Indonesia memutuskan rapat yang terakhir beberapa tahun yang lalu ya. 5 tahun yang lalu mungkin. Karena Kiai Haji Khalil Ridwan masih duduk, sekarang beliau tidak duduk lagi, saya masih ada di situ. Sampai sekarang itu diputuskan oleh Kiai Ma'ruf waktu itu pimpinan, LDII masih berlaku fatwa lama, tetapi apabila di satu daerah LDII sudah berubah, maka daerah itu melaporkan kepada MUI bahwa daerah itu sudah berubah, sudah paradigma baru, dan di daerah itu LDII tidak sesat lagi. Jadi seperti di Kalimantan Timur, di Jayapura, tapi di PT Freeport, di Grisberg itu masih nggak berubah. Jadi sekarang masih belum ada, berubahnya sedikit aja. Di daerah yang sudah mengatakan ulama di sana tidak sesat, maka berarti LDII di daerah itu sudah tidak sesat. Kira-kira begitu, belum dicabut semuanya, tapi tidak berlaku untuk semuanya lagi. Ternyata LDII sendiri berpecah dua juga, artinya ada yang mau mengambil paradigma baru, ada yang masih bertahan dengan paradigma lama. Saya dengan tokoh-tokoh LDII yang sekarang ini, yang paradigma baru ini sering ketemu juga. 3 bulan sekali mereka akan sowan ke MUI pusat atau ke tempat saya, berbincang-bincang, minta masukan-masukan. Dan mereka mengakui memang masih ada yang belum mau berubah. Kita aja begitu. Kita aja begitu kan, ada NU garis lurus, ada NU garis lucu, kan gitu kan. Ya mereka sendiri menyebut diri mereka begitu, padahal kan NU bagus. Saya NU, amalan saya NU, meskipun saya dididik di Muhammadiyah. Nah, tapi kan ada 1-2 orang yang memang masih dablek begitu kan, ya kan. Nah, LDII begitu juga, masih ada yang dablek juga. Di Muhammadiyah juga ada yang dablek. Ada dulu JIM, Jaringan Muda Muhammadiyah, mereka pemikirannya liberal. Ada, mesti ada gitu, ada. Di Muhammadiyah, di tempat saya di Matlaul Anwar sendiri ada tokoh yang kita sekolahkan, mahasiswa S1 kita sekolahkan, dapat S2 di Malaysia, kita yang biayai, pulang-pulang jadi Syiah. Kan ada juga itu yang begitu-begitu itu. Jadi tetap saja kita wajib mengawasi. Seandainya di daerah Anda, daerah bapak-bapak, saudara, ada LDII yang sudah berubah, itu tidak boleh dihukumkan dengan hukum yang lama dong, ya kan? Berarti dia sudah berubah, dia harus diterima juga, gitu. Ahmadiyah juga begitu. Ahmadiyah malah lebih parah, kafir kan? Ahmadiyah itu kafir, tidak sesat, kafir. Karena mengakui ada nabi setelah nabimu, tapi ada yang tobat. Bahkan jadi ulama juga di Bekasi itu, ulamanya Ahmadiyah, hafal hadis ribuan hadis itu. Tobat. Sekarang jadi kita ahli sunnah dan ikut jemaah tabligh di Bekasi. Seperti itu kira-kira.